Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Angel Asmara, STMM, salah satu jurusan dari jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai salah satu persyaratan dalam PDD UK TPT bidang pengajaran sertifikasi dosen Gelombang 1 2025. Saat ini status saya adalah sebagai dosen tetap tugas belajar, sehingga video pembelajar ini saya sampaikan secara asinkron. Untuk mata kuliah yang saya angkat dalam video pembelajaran kali ini adalah Environmental Chemistry dengan kode pembelajaran SCL 202. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum saya memulai untuk belajar kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua kita berefleksi sejenak, ya. Saya ambil salah satu kutipan dari Pak Fakhrudin Faiz mengenai orang yang berakal atau mencari ilmu hendaknya mempunyai waktu. Yang pertama, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai salah satu kewajiban kita, ya, kita diciptakan sebagai makhluknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu waktu untuk introspeksi diri sendiri. Misalkan rekan-rekan semuanya, saya juga sama-sama belajar, ya. Kita mengalokasikan waktu untuk mengisikan waktu paling tidak 1 hari ataupun 1 jam, ya, dalam 1 tahun. Kita bisa introspeksi diri apa yang sudah kita dapat perbuat sebelumnya, apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, apa yang sedang dan akan kita lakukan di waktu sekarang dan masa akan datang. Dan yang ketiga adalah waktu untuk tafakur atau kegiatan merenung. Kegiatan merenung ini adalah kurang lebih sama dengan introspeksi diri, ya. Namun teman-teman di sini bisa mengeksplor atau sambil bertadabur, ya, kita menikmati merenung kehidupan alam semesta di sekitar kita itu ada apa saja, apa yang terjadi di sekitar kita. Dan yang keempat adalah waktu untuk mengurusi hidup. Sebagaimana kita diciptakan, ya, kita harus bisa menyeimbangkan antara hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, begitu pula dengan hablum minanas, atau hubungan kita dengan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus seimbang, ya, atau balance dengan kehidupan sosial kita. Oke, semoga refleksi sejenak ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Next, kita masuk, ya, mulai belajar apa sih tentang environmental chemistry itu. Kita akan belajar tentang apa sih kimia lingkungan. Ya, ini saya berikan salah satu animasi, ya. Kira-kira kita gambaran, ya. Kira-kira kita akan belajar tentang apa. Ada yang tahu ini kartun tentang apa? Di zaman saya ini kartunnya sangat terkenal sekali, tapi kurang tahu, ya, kalau di zamannya rekan-rekan semuanya. Ya, ini adalah Avatar atau The Legend of Aang, di mana kita punya 4 elemen yang kita akan pelajari di dunia lingkungan. Begitu pula kalau di Avatar kita punya pengendali air, ya. Kemudian ada pengendali udara, ada pengendali tanah, dan ini api. Tapi kalau di dunia lingkungan kita akan belajar kimia yang ada di industri. Jadi di kimia lingkungan kita nanti akan belajar tentang kimia yang ada hubungannya dengan air. Proses-proses kimia, unsur kimia yang terjadi di udara itu seperti apa. Kemudian di tanah maupun di industri. Nah, sebagai gambaran, rekan-rekan pasti sudah tahu atau ada yang belum tahu. Chemical compound itu cited in the Holy of Quran. Ada yang tahu tidak? Unsur kimia yang jelas disebut dalam Al-Quran. Kalau setiap Jumat kalian membaca, kalau baca, ya, kalian akan tahu 2 unsur kimia ini yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, yaitu Fe atau iron atau besi, dan ada pula yang Cu atau copper atau tembaga di sini. Kalau teman-teman kalian, teman-teman atau rekan-rekan semua di sini itu membaca surat Al-Kahfi, ya, setiap malam Jumat atau hari Jumat, di sana ada ayat ke-96 yang menyatakan secara eksplisit, ya, secara jelas
bahwa besi dan tembaga itu disebutkan dalam Al-Quran. Subhanallah ya, ini salah satu mujizat dalam Al-Quran. Ketika unsur besi, unsur tembaga itu belum diberi nama atau belum ditemukan oleh ilmuwan masa itu, tetapi sudah ditemukan atau sudah diperjelas dalam Al-Quran bahwa ada unsur tersebut. Next, Em, Bu, kira-kira kita belajar tentang apa? Dan kalau sudah tahu kita belajar tentang kimia lingkungan, kalian pernah tahu tidak ini cerita tentang apa? Eh, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ini orang sakit ya? Ya, benar sekali. Ini orang sakit. Tapi ini ada yang tahu tidak sakitnya tadi? Ya, stroke bukan, bukan stroke. Ya, diabetes mellitus bukan juga diabetes mellitus. Ini juga bukan sakit karena diguna-guna ya. Ini ada video sedikit, tetapi tidak saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Eh, ini adalah sebuah Minamata disease. Nah, ini adalah penyakit yang ada di Jepang dan kita akan belajar tentang hal ini juga karena berhubungan dengan chemistry of water. Di mana penyakit ini itu tidak disebabkan karena salah makan, keracunan, ataupun sakit seperti kanker ya, ataupun penyakit yang lainnya, tapi penyakit yang disebabkan karena pembuangan limbah secara sembarangan atau tanpa didahului dengan pengolahan. Jadi kalau kita akan belajar tentang kimia air, kita akan tahu proses ini ya. Salah satunya merkuri yang ada di air. Jadi kalau misalkan ada perusahaan, ada industri, kemudian memproduksi suatu produk, ternyata hasil sampingnya adalah menghasilkan merkuri. Dan terutama organik merkuri itu sangat berbahaya di lingkungan kalau kita tidak melakukan pengolahan terlebih dahulu. Kasus ini ada hubungannya dengan kimia lingkungan. Kita akan belajar kurang lebih seperti. Next, ini juga sudah tidak asing ya bagi teman-teman semua tentang climate change atau atmospheric chemistry. Jadi ada hubungannya antara proses climate change. Jadi ada unsur-unsur kimia yang ada di udara itu ada hubungannya dengan atmospheric chemistry. Nah, ini saya ambil dua artikel kekinian ya. Yang pertama itu di Jepang saat ini ada sangat panas sekali, musim panas dan sampai terkena heat stroke atau apa itu namanya serangan panas ya. Tapi di sisi dunia lain, di sisi belahan dunia lain gitu, Indonesia terutama sedang dilanda banjir bandang yang ada di Lombok. Ya, ini tentu saja sangat apa ya kontradiktif sekali efek samping dari climate change. Nah, kimia lingkungan itu berperan terhadap salah satu fenomena climate change. Nah, sangat menarik ya rekan-rekan climate change. Sangat menarik sekali ya rekan-rekan kimia lingkungan itu seperti apa. Ini adalah profil dari kimia lingkungan itu sendiri. Nama mata kuliahnya adalah kimia lingkungan. Kemudian saya di sini sebagai pengampunya. Dan bobot SKS-nya adalah sebesar 4 SKS. Jadi mohon diperhatikan. Ini karena SKS-nya cukup besar. Ya. Kemudian untuk medianya saya buka luring atau offline. Namun juga saya di sini tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan Google Classroom sebagai media. Oke. Dan untuk goals-nya, kira-kira nih kalau rekan-rekan semua belajar kimia lingkungan itu apa sih tujuannya? Tuh. Apa goals-nya? Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa itu dapat menjelaskan transport dari pencemar yang ada di udara, ada di air, ada di industri. Jadi eh, misalkan nih teman-teman apa itu namanya kalian bisa menjelaskan oh pencemaran ini eh, terjadi karena apa itu bagaimana itu tersebar di lingkungan begitu. Kemudian untuk goals yang kedua atau CPNK kedua rekan-rekan mahasiswa itu dapat mengetahui metode dan instrumen untuk mengukur parameter kualitas lingkungan. Jadi
sebagai contoh nih, teman-teman mungkin kalau sering update ya, cuacanya panas sekali ini. Ternyata udaranya statusnya adalah tidak sehat. Nah, bagaimana kira-kira caranya mengukur kualitas udara? Pakai alat apa misalkan? Atau misalkan teman-teman mau sampling air gitu. Apa? Oh, ini kualitas airnya bagus sekali gitu. Tapi kalian jangan mudah percaya ya sebelum kita menganalisis kandungannya. Misalkan logam beratnya bagaimana, kandungan oksigen terlarutnya bagaimana. Nah, metodenya tuh cara mengukurnya bagaimana, parameternya apa saja. Nah, kita nanti akan belajar itu semua. Kemudian untuk CPMK yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa di sini akan menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan isu lingkungan. Misalkan nih, Mbak yang berbaju merah, dari mana? Oke, dari Maluku ya, Maluku. Dari Terus kalau Mas yang berbaju biru, eh, berasal dari oke, Papua. Nah, ada isu apa yang terkait isu lingkungan apa yang ada di daerah kalian masing-masing? Apa? Pencemaran tambang ya. Ini isu yang saat kali ini sangat hype sekali. Nah, nanti kita akan belajar kami sebagai putra-putri dari daerah masing-masing diharapkan tuh mampu kira menganalisis penyebabnya apa, terus kemudian kalian bisa kira-kira berperan bagaimana cara menyelesaikan kasus itu. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Dan untuk topik atau meetingnya sudah saya breakdown di sini. Ini adalah topik meeting setiap minggunya. Kita akan belajar apa saja dan mohon diperhatikan. Sudah saya plotting juga apakah pertemuan itu disertai dengan kuis ataukah pertemuan itu akan disertai dengan tugas dan lain sebagainya. Dan untuk referensi sendiri, saya mengambil dari eh, apa e-book di sini bisa kalian akses, tapi saya tidak menutup kemungkinan rekan-rekan semuanya bisa belajar dari sumber yang lain. Tapi dipastikan sumber tersebut kredibel ya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan untuk output assessment sendiri, eh, rekan-rekan akan membuat salah salah dua atau salah tiga dari produk ini. Begitu. Jadi tidak semua. Nanti akan saya jelaskan di setiap kali pertemuan ya. Apakah kalian akan membuat video, apakah kalian akan membuat resume, apakah kalian akan membuat booklet ataupun presentasi. Dan ini adalah penilaian dari kimia lingkungan dengan presentasinya masing-masing. Oke, sebelum saya lanjutkan masuk ke mata kuliah, adakah yang merasa keberatan dengan presentase ini? Kalian masih bisa mengajukan banding sekarang sebelum sebelum kita sepakati bersama. Tidak ada? Deal ya? Tak lanjutkan kalau begitu. Dan untuk originality report sendiri, rekan-rekan kalian sekarang hidup di zaman AI ya. Dan saya mohon perhatiannya jikalau tugas maupun misalkan ada ujian kalian terdeteksi plagiarism lebih dari 30%, maka mahasiswa wajib mengumpulkan ulang penugasan atau wajib eh, memperbaiki pekerjaannya ya. Jadi mohon dapat dijadikan perhatian kalau kalian mengerjakan tugas itu jangan asal copy paste, tetapi dibaca dan dipahami dan ditulis kembali dengan bahasa manusia, bukan bahasa AI. Oke, jadi mohon diperhatikan. Oke, sudah siap? Kita masuk ke kuliah yang pertama ya pada pertemuan kali ini mengenai environmental chemistry, chemistry of water. Jadi mengenai kimia air. Kimia air ini selanjutnya adalah pertemuan kedua ya, rekan-rekan semuanya. Next, welcome to WaterClan. Kok videonya muncul lagi tuh ya? Saya suka pakai ini soalnya. Ada yang tahu ini tokohnya siapa? Ya, Katara ya, benar sekali. Ini adalah tokohnya Katara dalam Avatar. Jadi di elemen yang sangat penting adalah elemen air ya, salah satu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Kalian pernah mendengar tentang penemuan dari Masaru Emoto Sensei atau Masaru Emoto
Profesor, Profesor Masaru Emoto? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ada yang suka baca nggak di sini? Hobi baca? Ada yang pernah baca tentang The Hidden Message of Water? Tidak ada. Oke, aduh. Oke, kita lanjut saja seperti itu. Jadi penemuan dari Emoto Sensei ini atau Profesor Emoto ini sangat menarik sekali ya rekan-rekan. Beliau itu meneliti tentang air. Jadi kalau misalkan air kita beri treatment, kita perlakukan ya. Jadi profesor ini, misalkan kalian ambil air dalam gelas, terus kemudian kalian kasih doa-doa, atau kalian kasih pujian ya, misalkan yang baik-baik. Thank you, you are beautiful, bla bla bla. Pokoknya yang baik-baik, yang positif-positif. Maka setelah kalian amati di bawah mikroskop tertentu ya, air itu akan membentuk sebuah kristal yang sangat cantik. Kalian bisa lihat gambarnya di sini, ya. Namun, kalau misalkan ya ini sangat cantik. Nah, sebentar. Ini adalah kristal kalau kalian berikan treatment yang bagus. Tapi kalau misalkan segelas air terus kalian ludahi misalkan, kalian maki-maki dengan kata-kata kotor ya, kata-kata yang tidak pantas begitu. Dalam kurun waktu tertentu, terus kemudian airnya kita ambil, kita amati di bawah mikroskop, hasilnya sangat jelek sekali ya, keruh sekali, tidak menarik gitu. Berbeda kalau kita kasih treatment yang bagus. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil dari penemuan dari Emoto Sensei ini adalah water is shaped by environment, thought, and emotion. Jadi bayangkan kalau rekan-rekan semua di sini membuang sampah secara sembarangan ke sungai atau misalkan kalian mencemari sungai ya, eh, air itu akan menerima apa yang kita berikan. Gitu. Kalau kita memberi hal-hal yang baik, maka efeknya juga akan baik begitu. Tetapi kalau kita memperlakukan air itu secara buruk, maka akan kembali ke kita gitu efek buruknya. Menarik ya rekan-rekan semuanya. Oke, next. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk join melalui Mentimeter dengan kode yang sudah saya tampilkan di layar kalian masing-masing. Pertanyaannya sangat sederhana sekali, tidak perlu browsing selain Mentimeter. Mungkin teman-teman SD lo tahu ya. Jadi saya pengen tahu nih, seberapa jauh atau seberapa paham atau seberapa tahu sih kalian tuh tentang water. Silahkan join di media. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sudah berpartisipasi sangat eh, apa beragam sekali ya. Em, apa itu tentang water. Nah, di chemistry of water ini kita akan belajar salah satunya adalah fenomena tentang distribusi dan sirkulasi unsur-unsur kimia yang ada di air. Selanjutnya, kita juga akan memahami sumbernya bagaimana, karakteristik yang bagaimana. Nah, kalau kalian bisa lihat, misalkan nih, apakah air di laut itu sama nggak sih karakteristiknya dengan air di sungai? Oke, beda ya. Kalau di laut rasanya asin. Karena apa? Unsur kimianya agak berbeda dengan air yang ada di sungai. Nah, nanti kita akan belajar tentang semua. Next, kita juga akan belajar tentang bidang-bidang apa ya, ilmu tentang air ya, misalkan hidrologi, limnologi. Kalau kalian belajar limnologi, air itu kan abiotik ya, benda tidak hidup. Nah, kalau limnologi nanti kita akan belajar makhluk hidup yang ada di air. Apakah itu nanti bakteri, apakah itu nanti akan serangga air dan lain sebagainya. Sangat menarik. Oke, tentang air. Nah, di awal tadi kan teman-teman sudah join Mentimeter ya. Nah, salah satunya ada yang menyebutkan air tawar, air laut, dan lain sebagainya. Nah, benar sekali. Jadi distribusi air yang ada di dunia ini, yang pertama adalah sebagian besar air di muka bumi itu terdapat di lautan. Dan sisanya itu merupakan air tawar. Nah, jadi sumber air di muka bumi ini justru terbesar ada di lautan ya rekan-rekan. Kemudian di air tawar hanya sebesar 3%. Kemudian
Dari 3% ini di breakdown nih, ada yang masih berupa es, ada yang berupa air tanah, ada juga yang berupa air permukaan. Nah, karena data ini saya ambil tahun 2020, nah ini saya tidak yakin nih persentase dari es batu, esnya apakah masih tetap sama 20% ataukah sekarang mereka menyusut atau mencair dari efek climate change. Oke, nah teman-teman juga mungkin sudah tahu ya bahwa tidak usah jauh-jauh di lingkungan. Ternyata tubuh kita sendiri itu hampir 60-70% itu terdiri dari air. Nah, selain air kita gunakan untuk metabolisme dalam tubuh, ternyata kita juga masih butuh air ya. Untuk apa? Makan, untuk minum misalnya, untuk memasak, untuk mencuci. Nah, ini ada kurang lebih kebutuhan air orang dewasa ya, satu hari itu kurang lebih 128 sekian liter per hari. Jadi bayangkan nih, kalau penduduk bumi ini hampir 3 miliar, dan setiap orang dewasa itu membutuhkan kebutuhan air hampir 100 sekian liter. Nah, berapa nih kebutuhan air kita? Bagaimana cara menggunakan? Selanjutnya ini adalah penggunaan air di beberapa benua ya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini yang sangat mencolok adalah misalkan kita pilih dari daerah Europe, benua Eropa, dan benua Asia. Kalau kalian lihat di Eropa itu birunya lebih dominan ya, lebih besar ya rekan-rekan. Oke, tuh. Terus kalau yang di Asia, yang lebih dominan yang hijau, betul sekali. Jadi di sini penggunaan air itu cukup berbeda di setiap daerah masing-masing. Bahkan di benua masing-masing ya. Misalkan di Eropa itu lebih banyak digunakan dalam industri. Tapi kalau di Asia itu masih sebagian besar air itu digunakan untuk agriculture atau pertanian. Dan air itu merupakan salah satu apa ya isu penting dalam SDGs atau apa ya eh, Sustainable Development Goal, tujuan umat manusia yang ingin dicapai oleh United Nation atau PBB begitu. Dan yang sangat menarik sekali kalau kalian mengakses environmental engineering pada abad ke-21, challenge yang nomor satu selain food sama energi, air itu masih masuk grand challenge number one. Jadi eh, masih sangat terbuka luas ya rekan-rekan semuanya. Apa itu namanya? Kalau kalian ingin meneliti tentang air atau berperan ya, berkontribusi menyelesaikan permasalahan tentang air, ini merupakan isu yang masih akan kita bahas selama beberapa tahun ke depan karena masih grand challenge dari salah satu environmental engineering. Oke, di sini selanjutnya adalah penjelasan mengenai hydrology cycle. Tetapi saya akan membuka kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, bukan saya lagi yang berbicara, tetapi kalian yang berbicara. Saya membuka kesempatan, ada yang berani menjelaskan hidrologi cycle ini. Saya yakin di antara beberapa kalian ini sudah paham atau sudah tahu mengenai hidrologi. Silakan sebutkan nama dan NIM 10 poin yang berani menyampaikan. Tidak perlu takut salah. Oke, terima kasih ya penyampaiannya sangat lengkap sekali, jadi saya tidak perlu menambahkan. Kalau kalian tadi menyimak dengan baik apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman oleh teman kalian yang satu ini tentang hidrologi cycle. Oke, ini adalah water molecule terbuat dari dua atom molekul yaitu atom H dan atom oksigen. Dan kalau rekan-rekan semuanya di sini, tiga atom ini tuh tidak berjajar garis lurus ya. Ini atom O, kemudian ini atom H, terus kemudian H lagi. Nah, mereka tidak membentuk garis lurus seperti ini, bukan. Namun, mereka akan membentuk sebuah sudut tertentu, yaitu 105 derajat. Fungsinya buat apa sih, Bu, kira-kira 105 derajat ini? Nah, salah satu yang pernah kalian dengar itu adalah ikatan hidrogen atau hydrogen bonds. Nah, fungsinya adalah berguna untuk sifat air itu sendiri sebagai pelarut.
Jadi dengan adanya ikatan hidrogen ini menyebabkan air itu berfungsi sebagai pelarut ya. Nah, Gesmi nih, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, ada yang bisa menjawab. Tadi kan fungsinya air adalah sebagai pelarut. Kalau misalkan NaCl atau garam dapur kalian tambahkan air, kira-kira jadi apa ya? Apakah A, apakah B? Ion bonding between NaCl and H2O. Ada yang berani? Ada yang mencoba? Cuma dua pilihannya gampang, A atau B gitu. Gimana? Oke, betul sekali ya. Kalau misalkan ada garam dapur, kita tambahkan air. Nah, NaCl-nya di sini akan larut. Jadi jawabannya adalah betul sekali. Oke, eh demikian ya pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, em, ada yang berani menyampaikan kira-kira hari ini kita belajar apa saja? Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih ya sudah membantu membuat summary atau membuat apa saja, mudah berani menyampaikan ya. Hari ini kita tuh belajar apa saja mengenai hal itu. Oke, sebelum saya tutup eh apa pertemuan kali ini, saya mempunyai sedikit quotes bagi kalian ya untuk penyemangat. Kau bukan gelombang, ombak ataupun dia, kau hanyalah bagian kecil dari luasnya samudra. Kau tidak tinggi, besar, apalagi agung. Kau hanyalah bocah mungil dalam keluarga besar semesta. Bahwa kita tuh bukan apa-apa dibandingkan alam semesta. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pertemuan minggu depan. Apabila ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.